Pemirsa, saya sekarang lagi ada di Jogja nih. Sobat pemirsa, saya sudah ada di depan outlet Geprek Sai. Dan saya mau nyoba geprek sai, mudah-mudahan ketemu sama ownernya. Dia masuk. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ini pemirsa, ownernya Geprek Sai. Kita makan dulu, nanti kita kulik dari Geprek Sai. Gitu Pak Irwan ya? Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi say'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sobat pemirsa IPTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Abu Asaka Ananta, dan mudah-mudahan tayangan-tayangan IPTV selalu memberikan inspirasi, motivasi dan edukasi buat kita semua. Saat ini saya sedang berada di salah satu outlet Geprek Sai yang berada di Yogyakarta. Jadi sobat pemirsa yang saat ini ada di Yogyakarta, nah sekarang saya ada di sini nih. Dan di sebelah saya sudah ada ownernya nih yang memiliki 120-an cabang. Nah, bagaimana sih nanti kita kulik-kulik beliau untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua caranya untuk membuka outlet Geprek Sai ataupun dunia kuliner. Yuk kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Pak Irwan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak Irwan? Alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengizinkan, berikan kerahmatan dan kesehatan. Ya. Masya Allah, luar biasa, selalu sehat-sehat ya. Semoga pemirsa IPTV juga sehat selalu Pak Irwan. Ya, amin, amin, amin. Pak Irwan, dengar-dengar ini outlet pertama kalinya Geprek Sai ya? Ya, benar. Ini kita awali sebagai uji coba pasar di Jogja ya. Itu tahun 2017. 2017? Oh, 2017 pemirsa. Jadi 2017 berawalnya Geprek Sai ini ada di Yogyakarta. Ya, yang pertama outlet di Yogyakarta. Di Patangpuluhan ini ya. Masya Allah. Jadi di Jalan Patangpuluhan ya. Bukan 41 tapi 40-an. Iya. Gimana ceritanya Pak? Kok bisa milih dunia kuliner terus sampai nama Geprek Sai? Wah, ini historinya keren banget nih Mas. Kalau sebenarnya kalau secara naluri kita kayaknya ditakdirkan untuk menjadi orang kuliner ya. Karena saya ini kan loyal di restoran kuliner, dan pengalaman saya kalau sampai sekarang kurang lebih sudah 40 tahun di kuliner. Masya Allah. Jadi kalau kita mau goyang ke yang lain-lain kayaknya agak berat itu. Jadi akhirnya kita pilih sesuai dengan takdir yang saya jalani saja. Masya Allah. Sebelumnya di kuliner mana Pak? Sebelum saya 2017? Waktu itu kuliah ya di California Fried Chicken ya. Kuliah di California Fried Chicken. Ya, setelah itu saya mencoba untuk mendirikan di Quick Chicken. Masya Allah. Di California Fried Chicken waktu itu saya kurang lebih 14 tahun kita belajar di sana. Lalu di Quick Chicken kita ngantongi sekitar 17 tahun. Masya Allah, pengalaman yang luar biasa itu Pak Irwan. Iya. Terus karena ada beberapa visi misi yang kayaknya tidak kesampaian, kayaknya kepinginnya kita mau bikin sesuai dengan visi misi yang kita pilih sendiri. Gitu. Akhirnya di tahun 2017 kita mencoba ini outlet yang pertama. Untuk Geprek Sai. Kenapa namanya Sai Pak? Sai kebetulan waktu galonya saya dibisikan di tahun 2016 saya diberi kesempatan bisa naik haji ya. Oh Masya Allah. Di sana saya ada hikmah di balik ibadah sa'i. Sa'i yang di salah satunya itu bisa diartikan sebagai ikhtiar ya. Yeah. Dari ikhtiar, dan ini kayaknya pas banget kalau saya pakai untuk brand ikhtiar kita
untuk menghidupkan rezeki yang ada di sekeliling kita. Seperti itu. Jadi sa'i itu ada ikhtiar dalam rangka menteladani ya, mencari dari sofa ke marwahnya itu kan bentuk ikhtiarnya seperti itu. Masya Allah, ini luar biasa sekali dan sangat menginspirasi nih. Jadi sobat pemirsa IPTV, kalau kita ingin membangun usaha, merek itu yang paling utama adalah harus punya potensial histori yang keren ya, atau yang merasuk yang nanti akan menjadi kekuatan atau power dalam kita menjalankan bisnis gitu Pak Irwan ya. Betul. Jadi kita kan ada spiritnya di situ. Ya, kan untuk urusan profesional kayaknya kita udah cukup ya. Sehingga kan waktu kita mendapatkan nama itu memberikan inspirasi, ini urusan rohaninya. Jadi akan kita padukan antara profesional dan rohani. Masya Allah. Seperti itu. Supaya nggak terlalu lari ya. Umpamanya kita bisa yang lebih modern. Umpamanya geprek Mickey Mouse dan sebagainya, tapi kita nggak pilih itu. Kita milih yang ada nilai-nilai rohaninya. Masya Allah. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar. Jadi sobat pemirsa, kalau pengen wirausaha yang secara syar'i, nomor satu perhatikan dulu brandingnya ya. Apakah ini sesuai dengan syariah atau tidak. Bahkan bisa jadi kadang-kadang nama yang kita gunakan ini bukan nama-nama syar'i, tapi nama-nama kebalikannya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kalau dari merek aja kita udah nggak memikirkan, gitu ya Pak? Betul. Masya Allah. Lalu Pak Irwan tadi lanjut sampai 120-an cabang, itu konsepnya seperti apa? Jadi selama kurang lebih sekarang udah 3 tahun ya. 3 tahun, tapi kita punya branding image di para pendirinya itu kebetulan dinilai positif, sehingga dengan modal goodwill branding image pribadi masing-masing ini untuk mendapatkan kemitraan lebih cepat karena dari awal kita memang membawa visi misi yang amanah ya, amanah, lalu kita juga berbasis syariah. Jadi berbasis syariah inilah yang banyak sekali dari mitra-mitra kalau kita perkenalkan lebih adil, lebih transparan dan hemat ya, dibandingkan dengan sistem yang kebarat-baratan ya, konvensional. Itu ada royalti, ada franchise, itu kita pangkas semua. Masya Allah. Adilnya kita akan dapat setelah usaha itu mendapatkan hasil. Jadi kita ambil dari bagi hasil ya, bukan kita ambil di depan, tapi kita ambil di belakang. Masya Allah. Nisbah ya. Jadi konsepnya syirkah pemirsa. Syirkah. Masya Allah. Nah, terkait tadi syar'inya, kalau dari sisi produk, apa sih yang menyebabkan geprek sa'i ini menjadi salah satu jenis kuliner yang dipandang ada sisi syariahnya? Mungkin dari pemotongan ayamnya mungkin Pak Irwan ya? Kita kan pilih juga pemotongan ayam yang sudah punya sertifikat MUI. Lalu kita juga produk-produk yang lain kita cermati. Kalau ayam khususnya itu di cara potongnya, rumah potongnya kita periksa semua. Jadi kita tidak ambil ayam sembarangan yang kita nggak jelas arahnya. Kualitas ayam juga kita perketat ya, supaya tidak mengurangi kualitas dari produk yang akan kita jual. Jadi itu adalah nilai syariah. Tapi kita akan banyak temukan syariah itu dalam pengelolaannya. Pengelolaannya tidak hanya produknya. Kalau produknya insya Allah itu pihak ketiga yang terlibat yang banyak. Tapi yang kita jual sekarang adalah syariah di bidang pengelolaannya, yaitu bagaimana kita mendapatkan amanah untuk bisa kelola dan kita kelola dengan sebaik-baiknya. Itu juga bagian dari syariah Islam. Lalu kalau kita umpamanya ada hutang, ya kita segera kita bayar, itu juga syariah Islam. Lalu kalau kita ngomong bisa dipercaya, itu juga syariah Islam. Jadi di situ nilai-nilai syariah Islam kita junjung tinggi, dan bukan menjadi domain manajemen untuk memenangkan satu perkara, tapi yang dipakai acuan adalah syariah. Tatkala dari mitra itu bisa memberikan argumen yang syariah, manajemen bisa kalah. Itulah yang kita kembangkan di situ. Jadi syariahnya itu hanya bukan dari satu sisi atau sudut sisi yang ya dalam kategori tidak penting ya, padahal semua elemen yang ada di geprek sa'i ini berusaha semaksimal mungkin agar sesuai syariah Islam. Begitu ya, maksudnya? Betul. Dan kita akan lebih fokus lagi, yang kita cita-citakan sebenarnya kan di kuliner ini adalah akan membentuk satu pesantren kuliner. Wah, Masya Allah. Itu yang apalagi ini ya, pesantren kuliner. Kalau pesantren kuliner ini kita menyadari bahwa Islam sekarang ini
bisa dikatakan kalah dengan teknologi ya. Kalah teknologi sehingga orang mau belajar Al-Quran lalu belajar sholat itu hampir susah untuk kita temukan. Maka di Ayam Geprek Sai ini mengambil unsur dari syariah tadi. Semua karyawan itu harus diajarkan bagaimana sholat yang benar, bagaimana harus bergaul dengan Al-Quran yang benar. Itu juga nilai syariahnya. Jadi yang membedakan dan mitra-mitra itu banyak yang melirik itu karena kita mengelola sumber daya manusianya itu berdasarkan syariah. Masya Allah. Jadi, sampai sumber daya manusianya pun juga dikelola dengan sesuai syariah. Ya. Sampai dari perekrutan ya Pak ya? Dari perekrutan, ya. Lalu bagaimana tadi diajarkan, diedukasi terkait masalah sholatnya, terkait masalah kedekatannya dengan Al-Quran. Wah ini Masya Allah. Ya. Nah ini banyak sekali mungkin nih Sobat pemirsa IPTV yang pengen menjadi pegawainya Pak Erwan nih mungkin. Dan bahkan kita punya semacam ustadz-ustadz khusus ya. Jadi di kita itu ada dua divisi. Divisi operasional, ada divisi yang bagaimana kita menyajikan produk secara profesional ya. Tapi sisi lain ada departemen spiritual itu yang istilahnya memperbaiki atau menguatkan nilai rohaninya. Menguatkan bisa atau juga ngopeni ya, kalau orang Jawa itu ngopeni bagaimana spiritual dari karyawan itu bisa tumbuh dengan bagus. Sehingga para ustadz-ustadz ini tidak terlibat di dalam pelayanan customernya, enggak. Mereka khusus direkrut untuk menjadi guru, pembimbing, konsultan di bidang kerohanian seperti itu. Wah luar biasa ini. Ada dua divisi. Dan ini divisi yang spiritual ini tidak terkait dengan operasional, sehingga tidak ada saling merasa ini di atasnya dan ini, tapi sama. Mereka langsung strukturnya itu ke atas ke direktur. Masya Allah. Luar biasa nih pemirsa. Jadi SDM itu pun juga diberikan pakarnya, itu ustadz-ustadz yang mumpuni dalam ilmu bidangnya ya, seperti ahli sholat dan juga ahli baca Quran, begitu ya. Dan mayoritas kita rekrut dari pesantren ya, dari pesantren semua ustadz-ustadznya. Jadi ustadz-ustadznya pun juga direkrut dari pesantren. Karena mereka lebih sabar, lebih bisa memahami tradisi ya. Karena yang akan kita hadapi itu bukan orang kayak di sekolah kan orang datang untuk belajar ya. Atau di pondok itu dia datang memang spesial untuk belajar. Nah kalau di tempat kita ini kan mereka datang untuk bekerja. Nah, sehingga ustadznya harus memahami dia tidak belajar tapi bekerja. Nah, disitulah seninya bagaimana para ustadz itu bisa mendapatkan hati, bisa mengajar Islam di sela-sela pekerjaannya. Tapi di tempat karyawan kita ini juga ada semacam moto ya, bahwa kerja itu adalah sambilan. Nah, yang pokok adalah beribadah. Nah, itu pemirsa dengar, bekerja itu adalah sambilan, yang paling pokok adalah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dimanapun kita berada, maka jadilah sarana untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita pakai untuk produk unggulan kita di sumber daya manusia. Walaupun ada beberapa waktu perekrutan tuh kalau dilihat visi-visi dia takut. Ini kok seperti ini, mereka banyak yang termasuk mitra itu juga banyak yang takut. Ini profesionalnya di mana dan sebagainya. Tapi setelah memahami betul, ternyata banyak juga yang mencari model-model yang seperti kita ini. Jadi kita memang akan berusaha dengan khas kita sendiri tanpa melihat tetangga sebelah dan sebagainya. Kita khasnya ya seperti ini. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Selain Geprek Sai ini menjadikan peluang bagi teman-teman yang bekerja di sini, tapi juga yang bekerja di sini diberikan peluang juga untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita juga, kalau tadi kita akan punya tujuan pesantren kuliner, kalau kita ambil dari para karyawan, sekarang berat. Jadi kita lebih condong kepada para putra-putrinya yang kita bidik. Kita akan istilahnya dalam bahasa saya itu potong generasi. Kalau kita lihat bapak dan ibunya yang kerja di tempat kita ini, nilai keislamannya bisa jadi kan tipis ya. Nah, makanya kita sekarang ada program ke pesantren atau sekolah IT itu gratis untuk seluruh karyawan. Nah, inilah dalam rangka program
mensukseskan pesantren kuliner tapi lewat potong generasi. Jadi kita tidak membidik bapaknya, kita ambil anak-anaknya saja gitu. Seperti itu. Ini satu perilaku yang mulia dan juga cita-cita yang mudah-mudahan Allah mudahkan dan berikan kelancaran Pak Irwan ya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan pesantren kuliner ini terus berkembang dan menghasilkan orang-orang yang pertama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua orang yang cerdas. Amin. Ya. Dan orang yang bisa mengatur hidupnya bagaimana dia lebih mementingkan akhirat daripada dunianya Pak Irwan. Ya, betul. Jadi kita juga kalau terhadap lingkungan kan. Ini setiap kita buka di satu lokasi seperti ini, dia punya kewajiban harus mengampu 3 janda ya. Tapi bukan janda seksi ya. Ini janda-janda yang sudah lanjut Jumpo. usia. Ya. Itu minimal kita harus bisa 3, menemukan 3. Jadi ada targetnya sendiri loh Ya, pemirsa. 3. Satu outlet itu harus ngopeni atau harus bisa mengurusi 3 janda. Iya. Tapi bukan yang seksi, tapi yang jompo atau yang memang sudah berkebutuhan khusus. Ini benar-benar perilaku yang mulia dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan sehingga tumbuh lagi beberapa janda-janda yang bisa diberikan manfaat daripada geprek sa'i. Jadi kalau kita lihat mungkin 3 itu sedikit ya Tat. Iya. Tapi kalau kita kumpulkan jadi satu ya 120 cabang namanya. Itu kita akan menemukan 360 janda yang bisa kita openi setiap bulan ya. Itu tidak hanya bersifat insidental, itu enggak, setiap bulan harus kita santuni. Seperti itu. Kalau yang cabangnya bagus bisa punya 5, bisa 10 janda. Jadi seperti itu. Tidak, itu kan hanya argo buka pintunya itu 3 janda. Oh, Ini argonya buka pintu hanya 3 janda, Ya, tapi jadi andalan kita sampai ini. tak terbatas ya Pak Irwan. Betul, jadi tergantung nanti rezeki yang diberikan Allah berapa. Kalau rezekinya bagus bisa nanti 10 sampai 20 janda. Masya Itu Allah. jadi kewajiban mereka. Lalu nanti juga ada tunjangan kurban, lalu juga tunjangan keumuman, ada kematian, kesehatan, semuanya kita penuhi. Ini dalam Masya rangka Allah. untuk Memberikan supaya karyawan manfaat ya. lebih tenang gitu. Iya, ada nilai manfaat daripada teman-teman karyawan di sini atau SDM di sini mendapatkan manfaat yang luar biasa dari geprek sa'i. Ya, inilah yang kita andalkan. Jadi memang dari visi misi kita itu tidak mencari bisnis ini keuangan yang pure itu enggak. Tapi kita akan lebih menekankan bagaimana kita kebersamaannya, bagaimana kita bisa mengumpulkan dananya, tapi bagaimana kita bisa menyalurkan dengan tepat sasaran untuk bidang-bidang dakwah seperti itu. Wah, Masya Allah, merinding saya dengarnya nih pemirsa. Pak Irwan, kembali ke 120-an cabang tadi. Itu ada di kota mana aja Pak Irwan? Kita kebetulan yang paling jauh di Kalimantan ada ya, di Kalimantan, di Sulawesi juga ada. Tapi mayoritas kita ada di Jawa Timur ya. Hampir seluruh di Kecamatan Blitar, Malang itu semuanya sudah kita penuhi. Termasuk Jepara. Jepara itu mungkin kalau dihitung lebih dari 20 atau 25 lokasi kita menguasainya. Jadi kita kebanyakan di pinggir-pinggir kota, bukan di kota besarnya ya. Kalau di kota besar kan kompetitor terlalu ketat ya. Kita ngambil di kota metropolitannya lah seperti itu. Tapi alhamdulillah dari sekian itu ya selama 3 tahun ini aman-aman semua. Masya Allah. Ya mudah-mudahan geprek sa'i ini menuai keberkahan selalu dan diberikan keistiqomahan dalam menjaga amanahnya dan juga berkontribusi untuk umat. Amin. Pak Irwan, ya. Dari tadi kita udah banyak ngobrol, histori sampai cabang. Nah ini produk-produk unggulannya nih Pak Irwan. Apa sih selain kan memang geprek ya? Itu ada nggak sih produk unggulan yang lainnya atau yang bisa nanti sobat IPTV untuk bisa makan di sini tuh apa sih selain geprek itu? Sebenarnya kan kita mengkawinkan ya antara fried chicken dengan geprek. Jadi keunggulan kita selain geprek kita itu unggulnya adalah itu sebenarnya bukan geprek yang tradisional ya. Kita gepreknya itu geprek modern. Ini kalau lebih tepatnya itu fried chicken geprek ya. Jadi fried chicken ala geprek Amerika yang kita geprek. Jadi perkawinan antara teknologi Amerika dan Jawa. Sehingga kalau bisa mencermati produk kita yang digeprek itu begitu terasa lebih keras, lebih nikmat dibandingkan dengan geprek biasa. Lalu kalau untuk produk unggulan yang lain kita juga mengakomodasi yang tidak suka pedas ya. Kita ada steaknya juga, ada kue tionya, lalu ada chicken strip, ada burger dan sebagainya. Kita ya kayak restoran modern kita kawinkan. Berarti ada Chinese foodnya juga ya? Ada. Ya.
kue tiaw tadi ya? Kue tiaw, ada nasi goreng. Nasi itu goreng. alirannya aliran yang Chinese food, tapi sudah kita Modifikasi. seleksi bumbunya itu betul-betul syar'i. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Jadi kalau sobat pemirsa pengen makan di sini, pengen nyoba geprek sai ini, tadi udah disebutin ya, ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Jogja, di Jepara, di Malang, ya, di kota-kota besar. Nanti search aja, ada di sini nih. Websitenya ada Pak ya? Ada, insyaallah. Nah, nanti search aja websitenya. Sobat pemirsa IPTV yang penasaran dengan geprek sai, bisa langsung berangkat ke sana. Dan temui menu-menu tadi yang disebutkan. Pak Irwan, alhamdulillah nih, tadi banyak sekali informasi yang udah Pak Irwan berikan buat kita semua. Nah, sobat pemirsa IPTV ini penasaran nih, pengen dapat motivasi khusus dari Pak Irwan. Gimana sih kiat-kiat dalam menjalankan bisnis agar bisnis itu sukses dunia dan akhirat, gitu Pak Irwan? Ya, jadi kalau kiat-kiat yang kita jalankan, yang pertama bagaimana bisnis ini bisa diterima oleh umat. Kuncinya adalah kita harus amanah. Lalu kita juga harus bisa mengutamakan prinsip keadilan. Lalu kalau di bidang internal kita harus bisa bermanfaat untuk seluruh kru yang ada. Ini yang penting. Zaman sekarang kan maunya untungnya banyak, tapi diambil oleh ownernya. Kalau kita enggak. Jadi untung banyak tapi dipakai untuk kebersamaan. Lalu di dalam penggalian dana, kalau kita menggunakan dana pribadi, pertumbuhan ini akan lambat. Kita akan lebih cepat dengan menggunakan dana kemitraan. Nah, kunci dari kemitraan adalah bisa dipercaya. Kalau orang bisa dipercaya, cari mitra itu gampang. Cari duit sekarang lebih gampang dibandingkan dari cari kepercayaan. Jadi kepercayaan atau jaga nama itu lebih penting dibandingkan dengan keuangan. Lalu juga yang tidak kalah penting, setelah dipercaya, kita harus bisa mengelola usaha ini dengan profesional. Tapi itu harus didukung dengan tenaga-tenaga yang memang punya keilmuan yang profesional. Kalau kita hanya jual profesional tapi kita tidak punya ilmunya, ya nanti juga nggak bisa berdiri. Lalu yang tidak kalah penting juga bagaimana kita seperti fungsi dakwah, menularkan, atau kita mencari teman, atau kita bisa berjamaah. Inilah yang baru getol-getolnya akan kita kembangkan. Kalau kita cari mitra satu, kemungkinan akan berat, risiko juga akan berat. Tapi kalau kita berjamaah satu restoran untuk 10 sampai 20 orang, kemanfaatannya juga bisa untuk 10 dan 20 orang. Akan tetapi kalau ada risiko juga yang nanggung 10 sampai 20 orang. Itu seperti itu. Jadi kiat-kiat yang biasa kita sampaikan ke para mitra, kebanyakan mereka memilih dalam bentuk seperti itu. Masya Allah pemirsa, luar biasa sekali ini motivasi dari Pak Irwan. Yang paling utama adalah fa'in sodako wa bayana burika lahuma fi bai'ihima. Jika diantara penjual dan pembeli itu melakukan kejujuran, adil dan amanah, maka jual belinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan Pak Irwan ini sangat benar-benar berarti bagi pengusaha-pengusaha muslim. Yang paling utama adalah jujur dan amanah. Itu yang harus kita jaga agar kepercayaan itu Allah berikan kepada kita, dan kemudahan serta keberkahan itu akan ada di dalam perusahaan kita. Baik, terima kasih Pak Irwan atas waktu dan kesempatannya sharing-sharing di IPTV. Mudah-mudahan Allah berkahi usahanya dan berikan kelancaran dan juga ditambahkan nanti rezeki dan juga kemanfaatan bagi umat. Amin. Terima kasih banyak Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah yang bisa kami sampaikan, dan jangan lupa ikuti terus tayangan-tayangan IPTV, subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share seluas-luasnya. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Saya undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.